Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 3. Oke, mari kita lihat ada seseorang yang sedang membaca buku didengarkan oleh Siti dan kawan-kawan ya. Hari ini rumah Lani dikunjungi oleh Bibi, Udin, Edo, Beni, Dayu, dan Siti juga berkunjung ke rumah Lani. Mereka berkumpul di ruang makan. Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan. Bibi menceritakan macam-macam cara mengolah bahan makanan. Bibi menunjukkan teks bacaan tentang teknologi pangan. Udin, Edo, Beni, Dayu, Siti, dan Lani membaca bersama-sama. Ayo membaca, bacalah teks berikut. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Carilah jenis makanan baru yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Nah, ya tadi itu kita bilang ya seperti tahu, tempe, sosis, kornet ya. Terus apa lagi ya? Terus ikan sarden yang dalam kalengan itu. Nah, ini kenapa ya ini kok diwarnain merah di awal ya? Mari kita cari mengapa seperti itu. Sepertinya itu hanya menandakan awal paragraf. Jadi dia cuma mewarnain warna merah di awal paragraf. Nah, ayo berlatih. Kelompokkan jenis makanan hasil panen dan makanan hasil teknologi pangan. Tulislah hasilnya pada tabel berikut. Nah, hasil panennya kacang kedelai jadi tahu. Terus mana tadi ya? Ada mangga. Nah, mangga yang kedua, mangga diolah menjadi manisan. Nomor 2 ya. Nomor 3 stroberi. Nomor 3 di sini adalah apa tadi nak? Selai. Terus misalnya ada apa lagi tadi? Daging ya rasanya. Ah iya benar. Daging diolah menjadi misalnya kornet, sosis ya. Bahkan nugget juga mungkin ya. Bakso. Nah, selanjutnya yang keempat, yang kelima, apalagi ya? Susu diolah menjadi permen susu, keju, nah bisa macam-macam. Nah, amati kalimat yang berwarna merah pada teks hasil teknologi pangan. Kalimat tersebut merupakan kalimat utama pada setiap paragraf ya. Di awal paragraf, nah, bisa kalimat utama tuh ada di awal, bisa juga di akhir. Tapi kalau kita belajar di awal, pertama itu kalimat utama rata-rata adanya di awal ya. Kumpulan kalimat utama disebut ringkasan. Tuliskan kembali kalimat utama dari setiap paragraf agar dapat terbentuk ringkasan. Tinggal kita tulis saja yang berwarna merah tadi, ditulis ulang. Jadi biar paham ya. Selanjutnya ini adalah tugas kalian untuk menulis ini ya, kalimat utama yang warna merah-merah ini saja kalian kumpulkan menjadi satu di sebuah sini ya. Jadi tuliskan kembali kalimat utama dari setiap paragraf agar dapat terbentuk ringkasan di halaman 23 nak ya. Nanti ditulis ulang. Selanjutnya, ceritakan ringkasan yang telah dibuat olehmu secara bergantian di depan kelas. Ayo bernyanyi. Waduh, bernyanyi lagi. Oke, kemarin anak-anak ibu luar biasa ya. Luar biasa menyanyinya. Ya, oke. Nanti kita cari dulu ini ya, tukang
kita baca dulu ya nak ya. Setelah membaca dan bercerita tentang teknologi pangan, Lani mengajak teman-teman bernyanyi bersama. Bibi Lani memperkenalkan sebuah lagu baru, Tukang Sayur karya Ate Mahmud. Oke, ini nadanya agak tinggi ya. Ibu kayaknya nggak nyampe nadanya, tapi mari kita coba saja ya. Di depan rumah kami setiap pagi lewat tukang sayur langganan ibu. Sayur, 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 demikian seru Bang tukang sayur. Dari rumah ke rumah tak kenal lelah, dijualnya sayur dengan ramahnya. Sayur, 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 demikian seru Bang tukang sayur. Nggak bisa teriak ibu ya di tengah-tengah ini ya. Kalau di lagu aslinya karena yang menyanyikannya anak kecil, suaranya powerful, jadi dia bisa teriak. Kalau ibu kalau teriak sumbang nanti nak. Oke, mari kita ulangi lagi ya. Tukang Sayur karya Ate Mahmud. Sekali lagi ya. Di depan rumah kami setiap pagi lewat tukang sayur langganan ibu. Sayur, 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 demikian seru Bang tukang sayur. Dari rumah ke rumah tak kenal lelah, dijualnya sayur dengan ramahnya. Sayur, 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 demikian seru Bang tukang sayur. Oke, tepuk tangan untuk ibu. Nah, suaranya agak sedikit sumbang ya. Oke, kita lanjut ya. Ayo berlatih. Dengarkan dengan baik lagu Tukang Sayur yang dinyanyikan oleh gurumu. Walaupun agak sumbang. Masih ingatkah kamu arti dari pola irama? Pola irama adalah susunan sekelompok bunyi yang muncul berulang-ulang secara teratur dalam sebuah lagu. Apakah lagu Tukang Sayur memiliki pola irama yang berbeda? Nyanyikan lagu tersebut secara bergantian dengan temanmu. Ya, iringi nyanyian temanmu dengan berbagai gerakan untuk menunjukkan pola irama berbeda. Pola irama 1 diiringi dengan tepuk tangan, pola irama 2 diiringi dengan petikan jari. Pada lirik lagu tersebut pola irama yang berbeda ditandai dengan gambar alat musik yang berbeda. Mari kita lihat. Oke, benar. Jadi kalau ini dia pakai suling yaitu nak ya. Berarti yang pertama dengan yang baris pertama dengan yang keempat itu sama. Sedangkan kecapi ini, kecapi ini beda. Yang kedua menggunakan kecapi, yang ketiga menggunakan kendang. Selanjutnya yang baris kelima menggunakan angklung sama dengan baris ke-8. Sedangkan ke-6 menggunakan kecapi lagi, dan yang gendang menggunakan yang ke-7 si sayur-sayur yang tinggi ini yang ibu sampai nggak nyampe harus pakai falset harus. Kalau kalian mungkin bisa ya, kalau ibu nggak bisa tinggi seperti itu. Nah, ini menggunakan kendang ya, jadi beda. Berarti setiap baris pertama dan keempat dan 1 ke 4 itu sama, 5 dan 8 itu juga sama gitu ya.
Oke, iringi nyanyian temanmu dengan berbagai gerakan. Ya, oke. Sudah tadi ya, ini udah Ibu bacakan. Ayo mengamati. Bibi Lani membeli tempe di tukang sayur warnanya putih dengan kumpulan kedelai di dalamnya. Lani dan teman-teman mengamatinya. Kalian kalau suka makan tempe pasti akan melihat kedelainya ya. Ada yang gede-gede gitu ya. Tempe yang dibeli Bibi cukup besar. Udin mengajak teman-teman mengukur luas permukaan bidang tempe. Tempe tersebut berbentuk persegi. Udin mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang. Potongan segitiga daun pisang merupakan alat ukur tidak baku. Oke, pakai ini dia ya, berbentuk segitiga. Nah, tempe yang berbentuk persegi dapat dipotong menjadi bentuk segitiga. Nah, jadi ingat ya, satu persegi itu adalah dua segitiga. Jadi kalau menghitung dua segitiga itu dihitung satu persegi, begitu ya nak ya. Persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang, tapi ini alat ukur tidak baku sayang ya. Adalah satuan luas nih kalau persegi. Ini segitiga juga satuan luas, tapi dua satuan segitiga itu sama dengan satu satuan persegi. Diingat ya, sudah kita pelajari di tema 6 ya. Nah, selanjutnya hitunglah luas permukaan bidang berikut. Kita lihat di sini ada perseginya dulu kita hitung. Jadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 tambah 2 segitiga. 2 segitiga tadi 1 persegi. Jadi 4 tambah 1, 5. Selanjutnya mari kita lihat. Kita hitung perseginya dulu. 1, 2, 3. Ada 3. Kita lihat segitiganya ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita hitung 1, 2. Berarti 3 ditambah 2 5 satuan persegi. Selanjutnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ditambah ini ditambah 2 ini 2 segitiga jadi 1. Jadi 5 ditambah 1 adalah 6 satuan persegi. Jangan lupa ini 1, 2, 3, 4. Ada 2 segitiga di sini. Ya, jadi 2 segitiga dihitung 1. 5 ditambah 1 sama dengan 5. 4 ditambah 1 sama dengan 5 satuan persegi. Ibu suka deh berbeda apa yang di otak sama apa yang diucapkan. Lagi ini kita hitung 1, 2, 3. Ada 3 persegi walaupun dia miring kayak gini ya nak ya. Ini tetap persegi. Nah, ditambah dengan 2 segitiga. 2 segitiga adalah 1 persegi. Jadi 4 satuan persegi. Selanjutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 persegi ditambah 2 segitiga. 2 segitiga itu 1 persegi. Habis 6 tambah 1, 7. Jadi 7 satuan persegi. Oke, sampai di sini dulu ya. Penjelasan Ibu semoga bisa membantu atau semakin paham dengan pembelajaran kita kali ini. Oke, sampai bertemu lagi di pembelajaran 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye bye.